Satu-satunya hal yang dilakukan narapidana ini setiap hari adalah mengisi cangkirnya dengan tanah, pura-pura meminumnya, lalu diam-diam membuang tanah itu ke tempat sampah saat penjaga tidak melihat. Semua itu dilakukan demi bisa kabur dari penjara. Mereka menggali lubang di lantai pertama, lalu memasukkan tanah ke dalam kantong. Setelah itu, tanah dibawa ke lantai 2 secara diam-diam dan disembunyikan di atas plafon melalui lubang kecil di langit-langit. Tapi cara ini terlalu merepotkan dan gampang ketahuan saat mereka bolak-balik bawa tas dari lantai 1 ke lantai 2. Akhirnya, mereka menyempurnakan metode itu. Mereka membuat lubang langsung dari plafon lantai pertama ke atas supaya tanah bisa dioper langsung lewat 2 lubang. Ini jauh lebih hemat waktu dan lebih aman dari pengawasan penjaga. Namun saat rencana sedang berjalan lancar, tiba-tiba penjaga melakukan penggerebekan besar. Mereka menyerbu masuk tanpa memberi waktu untuk bersiap. Para tahanan yang melihat itu langsung berlari memberitahu teman-teman mereka yang sedang menggali. Begitu mendengar kabar itu, para penggali langsung merangkak menuju pintu keluar terowongan dengan panik. 2 orang yang bertugas mengangkut tanah dari atas juga buru-buru turun kembali. Mereka menutupi lubang dengan poster dan segera merapikan tempat tidur. Namun karena lubangnya terlalu dalam, hanya 1 orang yang berhasil keluar. 1 lagi terjebak di dalam dan belum sempat naik, padahal para penjaga hampir tiba. Untuk menyelamatkan temannya, Charlie nekat keluar dan memimpin para tahanan lain menghadang penjaga. Ia memimpin barisan untuk menahan serangan. Saat melihat situasi memanas, para penjaga meminta bantuan. Perkelahian pun pecah karena jumlah tahanan terlalu banyak, penjaga kewalahan. Di tengah kekacauan itu, teman mereka akhirnya berhasil keluar dari terowongan. Dengan cepat, 2 orang langsung menutup lubang dengan dinding palsu dan mengecatnya menggunakan cat buatan sendiri agar tidak terlihat mencurigakan. Saat semua selesai, teman-teman mereka di luar sudah ditangkap dan dipaksa tanpa busana serta berlutut di lapangan. Charlie, pemimpin pemberontakan, dipukuli dan dijebloskan ke sel isolasi. Meski semua selamat, mereka sadar harus bekerja lebih cepat, atau cepat lambat semuanya akan terbongkar. Untuk mempercepat penggalian, seorang insinyur di antara mereka memasang kabel penerangan di dalam terowongan agar penerangan cukup dan kerja jadi lebih cepat. Mereka juga membagi tugas jadi 12 shift, jadi tiap orang hanya bekerja 2 jam sehari, tapi terowongan tetap dijaga dan digarap 24 jam non-stop. Dengan cara ini mereka bisa mengangkat 120 kg tanah setiap hari. Tapi sisa waktu mereka tetap harus ikut kegiatan penjara seperti tinju, lompat tali, dan kegiatan sosial lainnya. Ini penting agar tetap terlihat normal dan tidak mencurigakan. Setiap kali keluar dari terowongan, mereka harus membersihkan tubuh dengan sangat teliti, termasuk bawah kuku agar tidak ketahuan. Tapi semakin dalam lubang digali, muncul masalah serius, yaitu kurangnya oksigen. Karena kekurangan oksigen, penggali jadi mudah pingsan. Meskipun ada teman yang berjaga di belakang, karena terowongan sudah sangat dalam, bantuan sering datang terlambat. Hal ini sangat berbahaya dan mereka harus segera menemukan cara untuk mengatasinya.